Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Fuadi. Nama saya Muhammad Yusuf. Nama saya Sultan Muhammad Dzulfalal Faruq. Kami ingin mempresentasikan tentang penelusuran dengan database online. Database online merupakan kumpulan jurnal online yang diselenggarakan oleh vendor secara komersial. Terdapat beberapa database online yang cukup populer: EBSCO, ProQuest, IEE, LexisNexis, Webflow, dan Emerald. Tiap database tersebut mengelola jurnal online, monograf, newspaper, dan berbagai jenis sumber informasi lain dengan bidang cakupan bervariasi. Terdapat bidang sosiologi, bisnis, telekomunikasi, agrikultur, ilmu perpustakaan dan informasi, komunikasi dan media massa, kedokteran, dan ilmu komputer. Artikel yang tersedia dalam jurnal online tersebut sebagian dalam bentuk full text, PDF atau HTML. Sebagian hanya tersedia abstraknya. Sebagian artikel tersebut disediakan untuk diunduh dan sebagian lagi harus bisa diperoleh setelah memesan order ke pemiliknya dengan membayar sejumlah tertentu. ProQuest sekarang ini bekerja sama dengan 9.000 penerbit untuk mengelola jasa database online. Koleksi yang unik dari ProQuest adalah disertai dan tesis serta buku yang sudah tidak beredar di pasaran out of print books. Arsipnya mencakup 5,5 juta halaman. Usia dokumen dalam rentang 500 tahun. Berbagai format dari tercetak, printed, bentuk mikro sampai koleksi digital. Juga buku-buku berbahasa Inggris tahun 1400-an. ProQuest Historical Newspaper Service menyediakan image surat kabar New York Times yang terbit antara 1851 sampai dengan 2001. Satu kerjasamanya dengan Universitas McMaster Kanada untuk mendigitasikan 3.455 disertai dan tesis yang kemudian tersedia untuk diakses melalui ProQuest Dissertation dan Thesis. Mahasiswa dan sivinitas universitas tersebut bisa mengakses ke link full text disertai dan tesis secara gratis. Sedangkan pengakses dari luar atau berbagai penjuru dunia bisa mengakses melalui prosedur berlangganan lembaga masing-masing. Sedangkan EBSCO mengelola database artikel jurnal dan menyediakan langganan untuk lebih dari 300.000 jurnal, melayani lebih dari 50.000 perpustakaan di seluruh dunia. IEEE Computer Society menyediakan akses ke 23 jurnal dan majalah dari 1988 sampai sekarang. Juga mencakup lebih dari 2.200 proceeding konferensi dari tahun 1995. Khusus untuk proceeding tahun 2007 tersedia 170 judul. Jumlah dokumen full text IEE sebanyak 180.000 judul. Tujuan dan manfaat penelusuran dengan database online. 1. Mengurangi beban pekerjaan. 2. Mempercepat pencarian informasi. 3. Meningkatkan daya saing. 4. Menghemat waktu. 5. Fitur pengelolaan hasil penelusuran. 6. Memudahkan akses referensi. Jadi, mengurangi beban pekerjaan yaitu dengan database online dapat membantu mengurangi beban pekerjaan dalam pengelolaan pangkalan data, sehingga dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Mempercepat pencarian informasi. Dengan database online, pengguna dapat dengan mudah menelusuri data katalog untuk memastikan apakah perpustakaan penyimpan karya tertentu untuk mendapat informasi tentang lokasinya. Meningkatkan daya saing. Katalog elektronik terbukti dapat mempromosikan koleksi perpustakaan, sehingga penggunaannya semakin tinggi. Menghemat waktu.
Database online dapat menghemat waktu dalam proses pencarian, karena pengguna dapat secara langsung mengakses dan menelusuri sumber informasi yang ada. Fitur pengelolaan hasil penelusuran. Database online dapat menawarkan fitur untuk mengelola hasil penelusuran, seperti penyimpanan catatan, bookmark, dan lainnya. Memudahkan akses referensi. Penelusuran dengan database online seperti Online Publicity Access Catalog atau biasa disebut OPAC dapat memudahkan akses referensi dan menghemat waktu dalam proses pencarian. Dengan adanya pelatihan dan penggunaan database online, pengguna dapat mengetahui cara mengakses katalog yang ada di berbagai perpustakaan dan sumber informasi, sehingga dapat membantu meningkatkan pemakaian dan daya saing. Cara kerja penelusuran dengan database online. 1. Pengajuan permintaan. 2. Pemrosesan permintaan. 3. Optimasi query. 4. Pencarian data. 5. Pengambilan data. 6. Pengiriman hasil. 7. Presentasi hasil. 8. Interaksi lanjutan. Pengajuan permintaan. Pengguna mengirim permintaan pencarian ke server database. Permintaan ini dapat berupa perintah pencarian yang ditulis dalam bahasa query khusus seperti SQL, Structured Query Language. Pemrosesan permintaan. Server database menerima permintaan dari pengguna dan memprosesnya. Proses ini melibatkan analisis sintaksis dan semantik dari query untuk memahami persis apa yang pengguna cari. Optimasi query. Server melakukan optimasi query untuk meningkatkan efisiensi proses pencarian. Ini melibatkan penggunaan indeks, algoritma pencarian yang efisien, dan strategi optimasi lainnya untuk mempercepat Pencarian data. Setelah optimasi, server database mulai mencari data yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam permintaan pencarian. Algoritma pencarian digunakan untuk memfilter dan menemukan data yang relevan dan basis data yang mungkin sangat besar. Pengambilan data. Setelah menemukan data yang sesuai, server mengambil informasi tersebut dari database. Proses ini melibatkan membaca dan mengambil data dari tabel atau koleksi data yang relevan. Pengiriman hasil. Hasil pencarian dikirim kembali kepada pengguna. Ini dapat berupa kumpulan data, catatan, atau informasi lain yang sesuai dengan kriteria pencarian yang diberikan. Presentasi hasil. Pengguna menerima hasil pencarian dan dapat melihatnya melalui antarmuka pengguna. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau format lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau pengguna. Interaksi lanjutan. Pengguna dapat berinteraksi lebih lanjut dengan hasil pencarian, misalnya memperluas atau menyempitkan kriteria pencarian, menyortir data, atau mengambil tindakan lain berdasarkan hasil yang diberikan. Semua langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan cepat dan efisien menemukan informasi yang mereka cari dalam database online. Contoh implementasi penelusuran dengan database online dapat diilustrasikan dalam konteks aplikasi e-commerce. Misalkan kita memiliki toko online dengan database produk yang besar. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, permintaan pengguna. Pengguna mengunjungi situs e-commerce dan mencari produk tertentu, seperti smartphone. 2. Server menerima permintaan. Server menerima permintaan pencarian dari pengguna. 3. Proses pencarian. Server menggunakan bahasa query, misalnya SQL, untuk mencari produk dengan kriteria smartphone dalam database. 4. Pemrosesan query. Sistem database memproses query ini dan mencari data yang sesuai. 5. Pengguna mendapatkan hasil. Hasil pencarian berupa daftar smartphone dikirim kembali ke pengguna. 6. Pengguna melakukan penyaringan. Pengguna dapat menyaring hasil berdasarkan merek, harga, atau fitur lainnya menggunakan opsi filter. 7. Tampilan hasil pencarian. Hasil yang telah difilter ditampilkan ke pengguna dalam antarmuka grafis yang ramah
pengguna. 8. Pengguna memilih produk. Pengguna dapat memilih produk tertentu untuk melihat detailnya atau menambahkannya ke keranjang belanja. 9. Interaksi lanjutan. Pengguna dapat melanjutkan interaksi dengan database, seperti melihat ulasan pelanggan, membandingkan produk, atau melakukan pembelian. Melalui langkah-langkah ini, sistem dapat mengoptimalkan penelusuran dalam database online untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih efisien dan relevan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.